Kisah ini dimulai bukan di sebuah rumah berhantu yang angker, bukan pula di tengah hutan belantara yang gelap gulita. Tidak, kisah ini dimulai di sebuah kantor asuransi yang lampunya terlalu terang, AC-nya terlalu dingin, dan aroma kopi sachetnya terlalu menyengat. Di sanalah Melly, seorang agen asuransi jiwa dengan semangat membara dan mungkin sedikit terlalu banyak kafein, menjalani hari-harinya yang penuh drama dan komedi. Melly bukan agen asuransi biasa. Jika agen lain mengejar nasabah di mall atau kafe, Melly punya target pasar yang lebih unik. Ia percaya potensi terbesar ada pada mereka yang paling dekat dengan risiko. Maka, jangan heran jika Anda menemukan Melly di acara pemakaman dengan senyum ramah dan brosur asuransi kematian di tangan, siap menyapa para pelayat yang berduka. Turut berduka cita, Bu. Ngomong-ngomong, sudah punya asuransi untuk masa depan, Bu? Karena kita tidak pernah tahu kapan giliran kita, kan? Begitulah sapaan khasnya. Seringkali diikuti tatapan horor dari keluarga almarhum. Suatu kali ia bahkan pernah mencoba menjual polis asuransi jiwa kepada seorang calon pengantin pria di hari pernikahannya. Bayangkan, Mas, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, setidaknya istri Mas tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Bisiknya di tengah-tengah upacara pemberkatan, membuat pendeta hampir tersedak hosti. Melly punya filosofi hidup yang sederhana. Jika ada denyut nadi, ada potensi premi. Dan jika tidak ada denyut nadi pun, ia akan mencari cara untuk membuat potensi itu muncul kembali. Kantong matanya selalu menghitam, bukan karena kurang tidur, melainkan karena ia selalu bangun pagi untuk menjemput rejeki dan tidur larut malam untuk mengejar target. Ia bahkan punya daftar prospek potensial yang ia tempel di dinding kamarnya, lengkap dengan foto-foto orang yang ia incar, seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus besar. Keluarganya sudah menyerah. Ibunya pernah menyarankan Melly untuk mencoba profesi lain, seperti pembuat kue atau guru TK. Melly, kamu itu terlalu intens untuk asuransi, kata ibunya suatu kali. Melly hanya tertawa. Bu, intensitas inilah yang membuat saya berbeda. Orang butuh asuransi, Bu. Mereka hanya belum tahu betapa butuhnya mereka sampai saya datang. Ia pernah pulang dengan wajah lebam karena mencoba menjual asuransi kepada seorang preman pasar yang sedang menagih utang. Saya pikir dia butuh perlindungan ekstra, Bu. Resiko pekerjaannya tinggi, jelasnya polos. Melly juga punya kebiasaan aneh. Ia selalu membawa tas jinjing besar yang isinya penuh dengan brosur, formulir aplikasi, pulpen berbagai warna, dan sekantong permen mint. Permen mint itu bukan untuk dirinya, tapi untuk calon nasabah, agar nafas mereka segar saat menandatangani polis, katanya. Ia juga seringkali berbicara sendiri di depan cermin, berlatih presentasi, lengkap dengan gestur tangan dan ekspresi wajah yang dramatis. Bapak dan Ibu yang terhormat, apakah Anda siap menghadapi ketidakpastian hidup dengan senyuman? Ia akan bertanya pada pantulannya, lalu mengangguk puas. Pernah suatu hari, Melly mendapat panggilan telepon dari seorang klien potensial yang sangat kaya, seorang konglomerat yang konon memiliki puluhan perusahaan. Melly sangat bersemangat. Ia menyiapkan presentasi terbaiknya, mengenakan setelan paling rapi, dan bahkan membeli parfum baru. Namun saat ia tiba di alamat yang diberikan, ia menemukan bahwa kantor konglomerat itu adalah sebuah rumah kosong yang hampir roboh di pinggir kota. Ternyata itu adalah ulah iseng dari seorang mantan klien yang kesal karena Melly terus-menerus menghubunginya. Melly tidak marah. Ia hanya mengeluarkan brosurnya, menempelkannya di dinding yang retak, dan bergumam. Nah, ini dia prospek baru, asuransi properti untuk bangunan tua. Hidup Melly memang absurd. Ia hidup di dunia yang hanya ia pahami sendiri, di mana setiap orang adalah calon nasabah dan setiap percakapan adalah peluang untuk edukasi finansial.
Ia seringkali lupa makan, lupa tidur, dan bahkan lupa ulang tahunnya sendiri. Tetapi ia tidak pernah lupa tanggal jatuh tempo premi. Ia adalah definisi dari dedikasi yang melampaui kewarasan. Puncaknya adalah ketika Melly mendapatkan prospek emas dari seorang kenalan. Sebuah keluarga kaya raya yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarganya dan sedang mencari cara untuk mengelola warisan. Melly melihat ini sebagai kesempatan seumur hidup. Ia diminta untuk melakukan presentasi di tempat yang istimewa, yang ternyata adalah sebuah pemakaman keluarga yang luas dan kuno, tepat di samping makam almarhum yang baru saja dikebumikan. Melly tidak gentar. Ini justru bagus. Suasananya mendukung untuk membahas pentingnya asuransi kematian, pikirnya. Ia datang dengan setelan jas hitam terbaiknya, dasi kupu-kupu yang sedikit miring, dan tas jinjing yang penuh brosur. Angin berdesir pelan, menerbangkan daun-daun kering. Batu nisan berjejer rapi, seolah menjadi audiens bisu. Keluarga almarhum dengan wajah sendu duduk di bangku marmer. Melly berdiri di samping makam, memegang pointer laser yang entah kenapa ia bawa, dan mulai presentasinya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, kita berkumpul di sini hari ini untuk mengenang kepergian almarhum Bapak Slamet. Namun, di balik duka ini, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pentingnya perencanaan masa depan bahkan setelah kita tiada. Ia menekan tombol pointer dan sinar merahnya menyorot langsung ke batu nisan. Bayangkan, Bapak Slamet mungkin tidak pernah menyangka akan pergi secepat ini. Apakah beliau sudah mempersiapkan segalanya untuk keluarga yang ditinggalkan? Keluarga almarhum saling berpandangan, bingung antara terharu dan ingin melempar Melly dengan vas bunga. Melly tidak peduli. Ia terus berbicara, menjelaskan pasal demi pasal, diskon demi diskon, manfaat demi manfaat. Ia bahkan sempat melompat ke atas sebuah gundukan tanah segar di samping makam, bersemangat menjelaskan grafik pertumbuhan nilai tunai polis. Lihat Bapak Ibu, bahkan di alam kubur pun uang Anda bisa terus berkembang. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergeser. Mungkin karena gundukan itu belum padat, atau mungkin karena Melly terlalu bersemangat melompat. Ia kehilangan keseimbangan, tangannya menggapai-gapai udara, dan dengan teriakan polis terbaik, ia terjatuh tepat ke dalam liang lahat yang belum ditutup rapat di samping makam Bapak Slamet. Keluarga almarhum terkesiap. Ada yang menjerit, ada yang pingsan, dan ada yang hanya bisa melongo. Melly mencoba bangkit, tetapi ia terperosok lebih dalam. Debu dan tanah memenuhi mulutnya. Ia batuk-batuk, mencoba berbicara, tetapi hanya suara asuransi yang keluar. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti. Melly, sang agen asuransi paling gigih di dunia, akhirnya menemukan polis kematiannya sendiri. Meninggal dengan cara yang paling Melly, saat presentasi, di kuburan, dan dengan semangat yang tak padam. Namun, kisah Melly ini tak henti-hentinya dibicarakan. Beberapa minggu setelah kejadian tragis komis itu, kabar aneh mulai menyebar di sekitar pemakaman. Para penjaga makam melaporkan melihat sosok wanita berjas hitam dengan brosur asuransi di tangan, mondar-mandir di antara nisan-nisan. Bahkan, ada yang bersumpah mendengar suara bisikan. Diskon spesial untuk polis kematian, premi ringan, manfaat besar. Itu adalah Melly, hantu Melly. Ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Target penjualannya masih menghantuinya, bahkan setelah kematian. Kini, ia bergentayangan menawarkan polis asuransi kematian kepada siapa saja yang ia temui, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Pak, Bu, sudah punya asuransi kematian? Saya punya paket spesial untuk para penghuni baru di sini, bisiknya kepada seorang peziarah yang sedang menabur bunga di makam orang tuanya. Peziarah itu langsung lari bertirit-birit. Melly tidak menyerah.
Ia bahkan mencoba menjual polis kepada sesama hantu. "Kang, Neng, sudah punya asuransi untuk alam baka? Jangan sampai nanti gentayangan tanpa jaminan." Ia pernah berkata kepada sesosok hantu kuntilanak yang sedang duduk termenung di atas pohon. Kuntilanak itu hanya meliriknya dengan tatapan kosong, lalu menghilang. Melly menghela napas. "Prospek sulit," gumamnya. Ia bahkan mengembangkan strategi pemasaran hantu. Jika ada hantu baru yang muncul di pemakaman, Melly akan langsung mendekat, membawa brosur transparan yang hanya bisa dilihat oleh arwah. "Selamat datang di kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Sebagai agen asuransi kematian, saya ingin menawarkan perlindungan finansial untuk keluarga yang Anda tinggalkan. Diskon 50% untuk armah baru." Suatu malam, Melly melihat sesosok kakek-kakek yang tampak kebingungan di dekat gerbang pemakaman. "Kakek, butuh bantuan? Atau mungkin butuh asuransi?" Melly mendekat. Kakek itu menoleh, matanya cekung. Saya lupa di mana kuburan saya," katanya lirih. Melly senyum. "Oh, itu mudah, Kek. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita bicarakan soal polis asuransi kematian? Saya punya paket pensiun abadi yang cocok untuk kakek." Kakek itu hanya bisa melongo, lalu perlahan melayang menjauh. Melly terus bergentayangan, tak kenal lelah, tak kenal putus asa. Ia adalah hantu yang paling sibuk di pemakaman itu. Hantu-hantu lain mungkin sibuk menakuti manusia atau mencari ketenangan. Melly, ia sibuk mencari target, mengisi formulir, dan menghitung premi. Ia bahkan pernah mencoba membuat program referral di antara para hantu. Jika Anda berhasil membawa satu hantu untuk membeli polis, Anda akan mendapatkan komisi berupa ketenangan abadi. Tentu saja tidak ada yang tertarik. Kisah Melly ini, entah bagaimana, menjadi sebuah cerminan yang menggelikan tentang obsesi manusia terhadap angka, target, dan materi, bahkan melampaui batas kehidupan itu sendiri. Seolah-olah bahkan di alam baka, kita masih dihantui oleh tuntutan duniawi yang tak ada habisnya. Mungkin di balik semua tawa dan absurditasnya, Melly adalah pengingat bahwa terkadang kita perlu tahu kapan harus meletakkan brosur dan membiarkan diri kita sendiri beristirahat. Bahkan itu berarti harus menunggu sampai kita menjadi hantu. Dan mungkin ini juga sindiran bagi kita semua yang terlalu sibuk mengejar target dan kesuksesan hingga lupa menikmati hidup, atau bahkan lupa bagaimana caranya mati dengan tenang. Karena pada akhirnya, seperti Melly, kita mungkin akan terus bergentayangan, dihantui oleh daftar tugas yang belum selesai, atau lebih buruk lagi, oleh brosur asuransi kematian yang tak pernah laku.